Jadi kalau bahasa orang sekarang ya, pengadilan agama itu nggak hanya menangani layangan putus ya. Iya, sekarang yang lagi rame itu ya, layangan putus. Jadi kewenangan pengadilan agama itu bukan hanya menangani perkara-perkara yang terkait dengan kisruh rumah tangga gitu ya, atau kita bisa menyebut perceraian atau divorce gitu ya, tetapi juga ada banyak perkara-perkara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bogorian. Kali ini Bincang Redaksi hadir di tengah-tengah Bogorian. Di sini di samping saya ada dari Pengadilan Agama. Sebetulnya ini tetangga Radar Bogor, Gerha Pena Yasmin ya, sama-sama di Jalan KHR Abdul Minu. Kita langsung saja, di samping saya ini ada dari Panitera Muda Hukum Bapak Hermansyah. Bapak Hermansyah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, selalu baik meskipun baru saja ada gempa ya. Oke, Pak Hermansyah, sudah lama di Pengadilan Agama? Saya Kota Bogor khususnya? Di Pengadilan Agama Bogor baru tahun 2018 di bulan September, jadi sekitar 3 tahunan lah ya, 3 tahun lebih dikit. Sebelumnya pernah di Tuban, Jawa Timur, kemudian lama di pusat, saya di salah satu Direktorat Jenderal di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Iya. Wah, ternyata Pak Hermansyah ini lama di Mahkamah Agung ya, jadi pasti tahulah apa yang ramenya di nasional. Nah, teman-teman Bogorian di sini kita sebetulnya pengen tahu, karena warga Bogor ini biasanya memahami pengadilan agama ini bahwa di pengadilan agama itu hanya tempat orangnya bercerai atau tempat orang yang memperebutkan harta gonogininya. Nah, sebetulnya apa saja sih Pak Hermansyah ini yang ditangani di pengadilan agama ini? Perkara-perkara apa sebetulnya selain masalah cerai gugat, cerai talak? Iya. Jadi kalau bahasa orang sekarang ya, pengadilan agama itu nggak hanya menangani layangan putus ya. Iya, sekarang yang lagi rame itu ya, layangan putus. Jadi kewenangan pengadilan agama itu bukan hanya menangani perkara-perkara yang terkait dengan kisruh rumah tangga gitu ya, atau kita bisa menyebut perceraian atau divorce gitu ya, tetapi juga ada banyak perkara-perkara lain sebagaimana diatur di pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sekarang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Nah, di situ dijabarkan apa saja jenis perkara yang ditangani oleh peradilan agama, mulai dari perkara perkawinan ya. Perkawinan itu mulai dari perceraian, itu bagian dari perkara perkawinan ya, termasuk ada harta bersama atau harta gonogini, kemudian hak asuh anak, kemudian ada nafkah anak ya, dan turunannya, termasuk soal dispensasi nikah, pembatalan nikah, poligami. Nah, itu juga termasuk perkara perkawinan. Nah, di samping perkara-perkara yang tadi dengan perkawinan tadi, ada warisan, ada juga perkara kewarisan, ada juga perkara mengenai hibah, wasiat, wakaf, sampai ekonomi syariah. Jadi cukup kompleks gitu ya kewenangan peradilan agama. Dan bahkan kalau di Aceh ya, ada namanya Mahkamah Syariah, itu juga di bawah peradilan agama. Ada beberapa teman saya yang bertanya, kita kalau ngurusin perceraian ini kemana sih? Kok saya tahunya ke KUA gitu ya? Padahal kan ada pengadilan agama di sini, ada permohonan cerai. Sebetulnya itu prosedurnya itu seperti apa ketika seseorang itu layangannya putus ya? Apakah memang itu harus langsung jalannya perceraian? Sementara kan kalau umat Islam mengerti ya bagaimana cerai itu sangat dimurkai gitu. Tapi apa ada jalan dulu sebelum ke akhirnya cerai, tapi dia memang datang ke pengadilan agama? Iya, jadi begini. Prosedurnya seperti apa? Pertama harus dipahami bahwa perceraian itu merupakan pintu darurat. Jadi ibaratkan ada pesawat terbang, ya kan? Pesawat terbang itu kalau dia tidak dilengkapi pintu darurat, boleh nggak dia terbang? Nggak boleh. Jadi setiap pesawat terbang harus disediakan fasilitas untuk keadaan darurat. Demikian juga dalam pernikahan. Ya. Kalau kondisi pernikahan itu sudah kacau balau atau broken marriage, kalau bahasa kami sudah pecah gitu. Kalau dipertahankan itu lebih membawa manfaat atau mudarat.
pasti lebih banyak membawa kemudaratan atau keburukan. Karena itu perlu ada namanya solusi. Nah, solusi atau pintu daruratnya apa dalam konteks pernikahan? Yaitu perceraian. Nah, pertanyaannya, apakah boleh orang yang baru misalnya berantem nih, ya kan biasa nih orang suami kerja capek seharian, misalnya tukang ojek, ya kan penghasilan nggak tentu, apalagi di masa pandemi, ya kan biasanya sehari bisa dapat 150.000, tahu-tahu cuma dapat 15.000, cekcok mulut, berantem, ya kan terus suami marah, ya kan besoknya istri langsung datang ke pengadilan agama, apa seperti itu langsung seperti itu. Jadi perlu dipahami bahwa sekali lagi pengadilan agama adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga. Bagaimana sebaiknya ya harus ditempuh upaya-upaya lain ya yang sifatnya itu kekeluargaan. Ya, misalnya sepanjang persoalan itu bisa diselesaikan oleh suami istri ya, maka cukup oleh mereka berdua. Jadi kalau hati sudah tenang, nggak sudah mandi, sudah sholat ya kan, malam mungkin ya kan, dalam situasi yang nyaman gitu, masing-masing bisa bicara dari hati ke hati. Kalau persoalan itu nggak bisa diselesaikan dari hati ke hati ya, karena sudah sering banget berantem gitu ya, usahakan ada namanya pertemuan keluarga. Ya. Jadi ada tahapan ya sebelum ke pengadilan karena agama. Pengadilan tidak akan memutuskan ya, tidak akan mengabulkan gugatan perceraian kalau belum pernah diupayakan damai oleh masing-masing keluarga.